Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, kita berjumpa lagi dalam Seluk Motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Terus semangat dan terus berbenah dan pantang menyerah. Sahabat, kita tidak akan bisa membersihkan hati kita kecuali kita dengan menutup celah-celah yang bisa mengotori dan memperkeruh hati kita. Seperti kita harus mengontrol anggota tubuh kita. Sebagai contoh, sebuah lemari yang mempunyai banyak celah-celah, dan celah-celah tersebut tentunya terdapat debu. Jikapun kita membawa sapu listrik, tetapi debu tersebut tidak pernah kita bersihkan, apakah celah-celah tersebut akan bersih? Tentunya tidak. Celah-celah hati yang terlihat adalah penglihatan, pendengaran, dan juga ucapan, yaitu mata kita, telinga kita, dan juga lisan kita. Apa yang kita lihat akan membekas di dalam hati kita. Objek sesuatu yang kita lihat akan membekas dalam ingatan kita. Ketika kita melihat sesuatu yang bersifat kegelapan, maka kegelapan itu akan membekas dalam ingatan kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita melihat sesuatu yang bersifat cahaya, maka cahaya itu pun akan juga membekas dalam hati kita. Tetapi, jika kita melihat sesuatu yang tidak bersifat seperti halnya pohon, gunung, sungai, danau, dan sebagainya, maka tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Jika kita melihatnya sebagai mentafakuri ciptaan Allah, maka cahaya akan masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan semua ciptaannya. Dan sebaliknya, jika kita melihat hanya dengan mata kita saja, hanya menikmati keindahannya saja, maka kegelapan akan menutup hati kita sehingga kita menjadi lalai dan juga kita menjadi kufur. Sahabat, penglihatan sangat mempengaruhi hati kita. Seorang pepatah pernah mengatakan, penglihatan adalah panah beracun yang berasal dari panah iblis yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa siapa saja yang meninggalkan penglihatan atau pandangan buruk karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikan dengannya rasa manis yang terdapat dalam hatinya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lihat? Apakah kita harus menutup mata kita? Bukan seperti itu sahabat. Tetapi kita harus memfilter atau menyaring apa-apa saja yang kita lihat. Apa-apa saja yang boleh kita lihat dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lihat. Sebagai seorang salik, kita harus berani menegur diri kita sendiri dan juga mengekang hawa nafsu kita sehingga kita akan bisa melihat apa yang boleh kita lihat dan tidak melihat apa yang tidak boleh kita lihat. Celah-celah hati yang tertutup, jika dibimbing oleh hati, maka mata pun akan mengikuti hatinya. Dan kemudian ketika kita melihat sesuatu, kita akan berpikir, apakah tujuan kita melihatnya? Apakah itu bermanfaat untuk kita? Maka hati pun akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Sahabat, semoga kita bisa selalu belajar mengontrol tubuh kita, mengontrol diri kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.